Anda pernah jadi anak-anak kan? Saya yakin Anda pasti pernah jadi anak-anak. Karena semua manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami masa menjadi anak-anak. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang begitu terlahir sudah bisa belajar di sekolah, ataupun ketika sudah terlahir langsung menikah. Tidak ada. Sungguh, saya yakin itu tidak ada. Apakah Anda tahu bahwa masa anak-anak memiliki kekuatan yang amat sangat dahsyat, yang kalau kita gunakan kekuatan itu, maka kita akan bisa mengatasi segala masalah yang ada ketika kita sudah dewasa. Mari kita sedikit lihat kembali anak-anak yang berumur 3 atau 4 tahun ke bawah. Ketika bayi, mereka hanya bisa mendapatkan makanan dari air susu ibunya. Tapi apakah mereka ketika sedang minum ASI kemudian mereka minta rujak? Tidak ada. Apakah mereka protes hanya diberikan ASI? Tidak ada. Ketika gigi anak sudah tumbuh, anak-anak itu mulai diberikan makanan-makanan yang agak lunak. Apakah mereka protes meminta misalnya kacang goreng? Tidak ada. Anak-anak itu menerima dan percaya sepenuhnya apapun yang ayah ibunya berikan kepada mereka. Mereka sebenar-benarnya percaya bahwa lingkungan yang ada pada mereka, kondisi yang sedang mereka alami adalah kondisi yang buat mereka adalah sesuatu yang membahagiakan. Tidak ada kecurigaan sedikit pun pada pikiran anak-anak. Lihatlah ketika pagi terbangun, anak-anak itu ada yang menangis, tapi tak lama kemudian akan tertawa. Ada juga yang begitu bangun sudah langsung senyum-senyum. Lihatlah proses ketika anak mulai belajar menggerakkan badannya. Dia mulai misalnya belajar berdiri, pasti mengalami jatuh. Dia belajar berjalan, pasti terjatuh. Bahkan ketika anak itu belajar berlari, pasti mengalami jatuh, bahkan ada yang berdarah-darah. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka tetap dengan riang gembira mengulangi itu semua. Ada yang menangis, tapi itu pun hanya sebentar. Kemudian mereka kembali tertawa bahagia. Bayangkan kalau anak-anak pada saat itu ketika jatuh, kemudian dia tidak mau lagi berjalan, maka kita sampai sekarang tidak akan bisa berjalan. Andaikan anak itu ketika dia belajar berlari, kemudian terjatuh, masuk got, kemudian menangis, kemudian tidak mau lagi berlari, maka kita pasti sekarang juga tidak akan bisa berlari. Lihatlah pola pikir mereka ketika mereka bermain dengan teman-teman seangkatan, sebayanya. Mereka bermain dengan bahagia. Tidak ada permainan mereka bermain kemudian mencurangi temannya atau menakali temannya. Mereka bermain semua, fokus mereka hanya pada permainan itu. Fokus mereka adalah mereka bermain dan mereka tertawa bahagia. Kalaupun ada masalah buat mereka, mereka hanya lepaskan dengan menangis sebentar, kemudian bermain lagi, berjalan lagi, berlarian ke sana kemari, kemudian lapar, ya makan, dikasih apapun makanan oleh bapak ibunya, mereka makan dengan lahap, mereka nikmati sambil tertawa, mereka menikmati apapun yang disuguhkan kedua orang tuanya dengan bahagia. Tidak ada anak-anak ketika umur 1 tahun masih minum ASI,
kemudian mereka protes minta makan kacang goreng, tidak ada. Ataupun anak 2 tahun dikasih makanan yang lunak-lunak kemudian mereka minta seblak, tidak ada. Sungguh mereka anak-anak itu dan kita semua pernah mengalami, memiliki kekuatan yang amat sangat dahsyat. Kekuatan apa itu? Mari kita perhatikan kembali. Yang pertama, anak-anak itu fokus pada tujuan. Tujuan apa mereka? Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah mereka ingin bahagia, mereka ingin bermain, tidak memikirkan apa-apa. Fokus mereka hanya satu itu, bermain dan bahagia. Sementara kita setelah dewasa, fokus kita berkurang. Kita banyak terdistorsi, terganggu oleh hal-hal di luar diri kita yang mengganggu fokus kita. Mari kita kembalikan diri kita untuk fokus pada tujuan kita. Yang kedua, anak-anak itu tidak pernah berhenti belajar. Bayangkan kalau mereka berhenti, kita tidak akan bisa berjalan, kita tidak akan bisa berlari, kita tidak akan bisa mengerjakan ini itu. Karena ketika anak-anak belajar kemudian mereka salah, mereka mengulanginya lagi, mengulanginya lagi, mengulanginya lagi. Dan ketika dewasa, banyak hal seperti itu yang hilang. Jadi marilah kita kembalikan kekuatan diri yang kita pernah miliki pada saat kita anak-anak. Tetaplah belajar, belajar untuk melakukan sesuatu, belajar melakukan sesuatu dengan lebih baik. Yang ketiga, mereka selalu berani keluar dari zona nyaman. Anak-anak itu ketika mereka sedang misalnya bermain dengan temannya, kemudian ada temannya ngajak lagi, dia bermain lagi dengan satunya. Ketika dia sedang asik-asiknya duduk makan kue, ada temannya ngajak bermain, dia pergi meninggalkan kuenya lalu dia bermain dengan temannya. Artinya si anak itu berani keluar dari zona nyamannya. Sementara kita setelah dewasa, banyak yang takut untuk keluar dari zona nyaman. Padahal di luar zona nyaman itu adalah peluang besar yang kemungkinan besar juga kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang keempat, bangkit kembali ketika terjatuh. Anak-anak seperti tadi saya sudah ceritakan, ketika mereka berjalan, berlari, jatuh, kepala kepentok, berdarah-darah, bahkan terkadang mereka tetap bangkit kembali. Mereka tahu sakit itu sakit, tapi mereka melupakan kemudian bangkit kembali dan belajar lagi berjalan. Mereka kembali kepada tujuan mereka. Yang kelima, mereka tidak ada rasa ketakutan. Ketakutan buat mereka hanyalah ilusi. Jadi mereka mengerjakan segala sesuatu tanpa rasa takut. Perhatikan anak-anak, mengerjakan ini itu, bermain ini itu, tidak berpikir nanti misalnya jatuh, nanti misalnya ketimpa ini, ketimpa itu, tidak. Mereka lakukan yang mereka mau lakukan. Sementara kita banyak yang terlilit oleh ketakutan-ketakutan dalam diri kita sendiri. Yang keenam, mereka menganggap hidup ini seolah tidak ada beban. Mereka menikmati hidup ini, sungguh-sungguh menikmati. Mereka melakukan segala sesuatu dengan bahagia, tertawa lepas. Sementara kita setelah dewasa menjadikan kehidupan ini sebagai beban, sehingga kita seolah-olah hidup dalam kungkungan masalah yang tiada ujung, tiada akhir. Yang ketujuh, anak-anak selalu bersyukur. Cirinya apa? Anak-anak selalu tersenyum, selalu tertawa. Kenapa? Karena mereka menerima semua keadaan seperti apapun. Mereka diberikan makanan, diberikan pakaian seperti apapun, mereka terima. Mereka tetap bahagia, mereka tertawa, riang gembira, bermain ke sana kemari. Tidak peduli diberikan apa, tidak peduli keadaan seperti apa, mereka tetap bersyukur dengan riang gembira, tertawa bersama teman-temannya dan bersama keluarganya.
Itu adalah 7 poin kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh anak-anak yang patut dan seharusnya kita tiru, kita lakukan kembali, karena kekuatan anak-anak itu ada pada diri kita. Kita pernah mengalami masa anak-anak yang hebat. Kita bisa keluar, bisa bangkit dari masa anak-anak menjadi orang dewasa. Maka kita sekarang ketika memiliki masalah pun kita akan bisa keluar dari masalah yang ada dengan mental semangat yang kuat. Belajar dari anak-anak ketika kita pernah menjadi anak-anak dahulu. Oke, sahabatku, mari kita lanjutkan kehidupan ini dengan mentalitas anak-anak yang hebat. Salam.